Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar ya, Bu Oktia dan Pak Ma'arif. Terdengar Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ini terima kasih ya sudah hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin ya. Ini saya akan mulai mereview artikel dari punyanya Bu Oktia ya, sesuai dengan urutan yang sudah di list di grup kemarin. Halo Bu Oktia, apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar Ustazah. Ya, ini suaranya Bu Oktia agak kecil. Oke, ini sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sudah terlihat ya Bu ya? Sudah Ustazah. Oke, ya, Alhamdulillah. Ini bimbingan pertamanya Bu Oktia ya. Ini insya Allah akan saya mulai dari judul dan juga progres pendahuluan ya. Oke, yang pertama terkait dengan judul ya. Ini Bu Oktia mengambil judul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint pada pembelajaran rangka manusia kelas 4 SD. Oke, ini kalau dari segi judul ya, di pengembangan ini sudah betul ya. Jadi apa yang mau dikembangkan adalah media pembelajaran interaktif ya. Media pembelajaran interaktifnya bentuknya apa? Oh, berupa PowerPoint. Kemudian materinya, nah ini mungkin ini diganti pada materi gini aja ya. Nah, PowerPoint materi rangka manusia kelas 4 SD. Nah, karena judulnya sudah oke, maka saya coba geser ke bagian pendahuluan ya, atau latar belakangnya yang telah disusun oleh Bu Oktia. Oke, ini Bu Oktia kemarin mengambil studi pendahuluan di STQ Riyadus Solihin ya. Ya Ustazah. Oke, bisa diceritakan sedikit barangkali Bu Oktia terkait dengan hasil studi pendahuluannya seperti apa? Ya kemarin setelah ngobrol-ngobrol bareng teman ya Ustazah ya. Itu kan menceritakan kalau yang materi yang sulit Rangka? atau Mm-mm. kurang 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 dipahami di materi IPA itu kan itu rangka manusia. Mm. Eh, Makanya saya ngambil judulnya itu. Terus di situ mungkin karena ini ya Ustazah ya, apa namanya, pembelajarannya yang masih kurang atau mungkin lebih ke banyak apa namanya, metode ceramah ya Ustazah ya. Jadi kayak kurang menarik gitu Ustazah, di pembelajaran IPA yang materi apa rangka manusia itu. Jadi kebanyakan sebagian besar siswa itu masih menghafal, tapi belum tahu fungsinya apa gitu. Mm. Di Eh, sekolah itu apakah ada apa namanya semacam media apa ya kalau rangka kan biasanya ada miniatur gitu ya miniatur yang ada di sekolah apakah ada juga atau belum ada? ada kerangkanya Ustazah, Hmm. cuma masih kurang penggunaan Oke, dari berarti iya, berarti belum digunakan nih tapi ada ya. iya ada. Hmm. Heeh. Iya dan saya kan melihat apa namanya, di kalau pembelajaran yang lain kan anak waktu itu tanyakan ya Ustazah ya, gimana metode agar menarik menarik Hmm. siswa itu nggak bosen gitu kan belajar Hmm. di kelas. Nah, salah satunya mereka menggunakan guru tersebut menggunakan media-media ini apa namanya, ya kayak video ada yang kayak gitu juga kan Sarah. Hmm. Akhirnya Ana ya berpikir ngambilnya ini PowerPoint, kayaknya menarik karena PowerPoint itu kan kita bisa memunculkan banyak ini ya Ustazah ya, apa namanya, eh
media kayak gambar, mungkin warna gitu kan. Tuh, Oke seperti ya, itu saya Ustazah. nangkep ya dengan yang disampaikan oleh Bu Eh, Oktia ya terkait dengan apa yang ada di sekolah apa studi pendahuluannya kemarin itu ya bahwa sebenarnya medianya ada itu ya rangkanya itu di sekolah ada tetapi memang tidak dipakai secara maksimal. Nah, ya, kemudian juga gurunya sudah pernah apa melakukan juga menggunakan media-media yang lain gitu ya seperti tadi misalkan iya. menggunakan media video seperti itu ya tapi memang masih siswanya itu pasif gitu ya karena mungkin kalau memang video itu kan satu arah ya jadi eh, siswanya menonton video yang mungkin setelah itu baru bisa diskusi ya tapi tidak bisa secara dua arah secara langsung. Nah mungkin harapannya Bu Opia dengan adanya pengembangan menggunakan media PowerPoint ya yang di sini sudah diberikan keterangan ada interaktifnya gitu ya. Interaktif ini kan artinya media PowerPoint-nya itu bisa berlaku dua arah gitu. Artinya PowerPoint-nya bukan hanya gurunya yang apa kayak menampilkan slide gitu ya, tapi siswanya juga bisa menjawab atau merespon apa yang ada di dalam PowerPoint oleh gurunya tadi ya gitu harapannya. Nah, sebenarnya ini nyambung gitu ya dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Oktia secara lisan itu ya. Nah, sekarang coba kita apa cek gitu ya, apakah yang disampaikan Bu Oktia tadi memang sudah benar-benar ada di dalam tulisannya Bu Oktia gitu. Karena kadang kalau kita menjelaskan secara lisan ya, ya nyambung gitu ya benar gitu. Tapi ketika secara tulisan karena ini adalah artikel ilmiah ya, yang dilihat adalah tulisannya, maka sebisa mungkin tulisannya tadi harus bisa merepresentasikan apa yang kita jelaskan gitu. Jadi jangan sampai secara lisan bagus gitu ya, benar, kemudian secara tulisan ternyata masih jauh dari yang kita lisankan tadi gitu, sehingga nanti jatuhnya nggak cocok gitu. Nah, ini kalau saya lihat di latar belakangnya Bu Oktia ya, yang pertama Bu Oktia sudah menuliskan teori gitu ya, teori terkait dengan mana tadi tentang pemahaman materi kerangka manusia gitu ya. Nah, ini baru satu paragraf ya. Jadi kalau ini masih berkutat terkait dengan pemahaman rangka manusia gitu ya, pentingnya pemahaman materi. Nah, ini perlu ditekankan kembali. Jadi dari paragraf satu ini saya tuliskan di sini sekalian ya Bu Oktia ya. Dikembangkan lagi dari paragraf satu, paragraf satu terkait dengan pentingnya pemahaman materi. Nah, jadi kalau tadi ini mungkin Bu Oktia sudah menuliskan banyak ya di latar belakang, itu kan belum ada referensinya semua. Sedangkan kalau teori itu memang landasannya adalah ya apa ada referensinya gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bu Oktia bisa menuliskan pendahuluan atau latar belakang ini ya berdasarkan referensi yang ada gitu sehingga nanti ketika nanti mungkin setelah ini blognya sudah selesai saya review artikelnya ya bisa dilanjutkan dengan revisi ya yang salah satunya adalah memberikan referensi di latar belakangnya gitu. Jadi selain nanti blognya mengembangkan lagi paragraf satunya kan kalau satu paragraf kayaknya belum cukup ya. Nah ini bisa ditambahkan satu paragraf lagi terkait dengan pentingnya pemahaman materi seperti itu. Nah ini saya tuliskan juga jangan lupa diberikan referensi. Nah, nah, jadi kalau nanti Bu Oktia sudah ada referensinya, maka nanti Bu Oktia juga bisa menuliskan apa namanya daftar pustakanya juga ya di bagian bawah ini. Nah, ini kan Bu Oktia belum menuliskan nah, daftar pustakanya. Nah, nanti ini Bu Oktia bisa menuliskan di sini ya daftar pustaka yang dipakai dalam pendahuluannya seperti itu. Nah, kemudian di paragraf yang berikutnya, Bu Oktia sudah menuliskan ya hasil dari studi pendahuluan di sekolah terkait dengan hasil wawancaranya gitu. Yang diantaranya salah satunya adalah materi yang kurang terserap dengan baik karena penyampaiannya masih berupa apa namanya pembelajaran satu arah gitu atau ceramah misalkan. Nah, tapi di sini memang Bu
Oktia tidak menuliskan ya terkait dengan media yang sudah ada di sana itu apa saja gitu ya. Tadi kan masih apa sudah disampaikan ke saya secara lisan itu ya. Misalkan tadi sudah ada videonya, sudah ada apa namanya media yang dalam bentuk rangka itu kan sudah ada ya. Tapi di sini kan masih masih belum gitu. Yang ada hanya penggunaan media yang masih terbatas gitu ya. Misalkan terbatas itu seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan kembali. Ini saya berikan di sini ya. Jelaskan juga bahwa di sekolah ada miniatur rangka dan video pembelajaran tetapi satu arah. Nah, jadi nanti ada penguatnya kenapa kok Bu Oktia itu sudah ada media tapi kok masih tetap bikin media lagi gitu ya. Karena memang media yang ada di sekolah itu masih terbatas. Nah, kemudian melihat kondisi tersebut diperlukan upaya yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke dalam solusi ya. Jadi kalau tadi Bu Oktia menuliskan paragraf 1 itu terkait dengan teorinya, kemudian paragraf 3 itu masuk ke dalam fakta-fakta di lapangan. Nah, antara dua itu kan ada perbedaannya. Jadi kalau tadi mungkin di paragraf 1 itu Bu Oktia memberikan, oh harusnya itu siswa itu paham sama materi rangka gitu ya. Nah, tetapi di sekolah kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, maka karena ada perbedaan antara fakta dan juga teori itu, maka Bu Oktia menemukan masalah. Oh, masalahnya ternyata siswa itu tidak paham karena cara penyampaian gurunya yang masih satu arah itu. Maka sebaiknya seperti apa? Sebaiknya ya dibuat pembelajaran yang dua arah, yang melibatkan media pembelajaran. Nah, ini Bu Oktia sudah memberikan solusi di sini dengan memberikan media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif gitu ya. Nah, kenapa kok harus PowerPoint interaktif? Nah, ini juga diberikan referensi ya Bu Oktia ya. Jadi nanti apa kalimat-kalimat yang di sini tuh punya landasan yang kuat itu. Jadi jangan-jangan media pembelajaran interaktif tadi berfungsi itu kan opininya Bu Oktia sendiri ya. Apakah memang harusnya seperti itu? Nah, itu dicari penguatnya atau referensinya. Nah, sehingga kalau sudah ada referensinya, maka pernyataan yang ditulis di sini itu menjadi lebih kuat karena ada dasarnya. Nah, kemudian mana tadi harapannya apa setelah diberikan solusi ini? Oh, harapannya melalui pengembangan media ini suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan harapannya ketika pembelajarannya menyenangkan maka hasil belajarnya juga akan meningkat ya lebih optimal. Ini sudah bagus ya, cuman memang belum ada referensinya ya Bu Oktia ya. Jadi nanti ini PR terbesarnya Bu Oktia di sini yang pertama adalah memberikan referensinya ya. Jadi setiap paragraf itu ya coba diberikan referensi. Ya, setiap paragraf minimal ada ada dua. Ya, jadi nanti kalau di sini Bu Kia punya misalkan 10 paragraf, maka ya paling tidak ada 10 referensi yang digunakan gitu. Ini untuk pendahuluannya. Ya, silakan Bu Oktia barangkali ada tanggapan atau apa eh, apa namanya respon dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Ustazah. Berarti nanti setiap paragraf itu kita mencari referensinya gitu ya Ustazah ya. Iya betul. Jadi nanti jadinya Per, seperti, per, per satu paragraf dua referensi gitu. iya minimal ada dua gitu. Nanti jadinya seperti ini. Ini punyanya Pak Marif ya. Saya berikan contoh ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan terdapat pendapat Arsyad 2017 yang menyatakan bahwa bla 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 gitu ya. Nah, tapi saya tidak menyarankan seperti yang ini ya. Biasa dalam Suparno 2018. Nah, itu tidak disarankan ya. Jadi jangan sampai menggunakan apa referensi yang sekunder seperti ini ya. Ini namanya referensi sekunder karena menggunakan dalam ya. Jadi gunakan referensi yang primer seperti ini tadi Arsyad 2017 misalkan. Nah, karena sekarang sudah tahun 2026 ya Bu Oktia ya. Nah, itu nanti Bu Oktia bisa menggunakan referensi yang 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau ini 2016 maka 10 tahun terakhir ya paling tidak 2016 ke atas yang bisa dipakai untuk referensi. Ya, sehingga nanti bisa update gitu ya. Nah, nanti misalkan di atas tadi sudah disebut Arsyad 2017, maka jangan lupa dituliskan juga di bagian daftar pustakanya. Nah, jadi nanti apa namanya
untuk daftar pustaka ini mungkin masih dicatat aja biasa nggak apa-apa, misalkan Arsyad 2017 itu belum nulis lengkap nggak apa-apa, tapi minimal jangan sampai nanti ada di teks tapi di daftar pustakanya tidak ada gitu, ataupun sebaliknya. Nah, jadi dipastikan yang di apa dikutip di bagian pendahuluan itu nanti juga ada di bagian daftar pustaka sehingga bisa seimbang gitu ya antara isi di pendahuluan dan juga daftar pustakanya. Itu Bu Oktia, silahkan ada tanggapan lagi. Insya Allah sudah. Ini pertama kalinya sudah mohon bimbingannya. Ya nggak apa-apa nanti sambilin, tapi untuk ukuran pertama kali sudah sangat bagus ya Bu Okti ya, maksudnya Bu Okti sudah menangkap kemarin saya jelaskan terkait dengan apa judul gitu ya, pengembangan apa, kemudian media dan lain sebagainya. Nah ini tinggal merapikan dan juga tadi menambahkan yang belum gitu ya, karena memang saya kemarin nggak memberikan materi referensi ya, belum memberikan materi di situ sehingga ya maklum saja misalkan belum ada di situ. Jadi kalau memang ada teman-teman yang sudah memberikan apa kutipan itu berarti memang mereka sudah belajar terkait itu ya, tapi nggak apa-apa nanti setelah ini Bu Oktia bisa melengkapi kembali gitu ya, nanti masih ada waktu sangat banyak insya Allah hari ini ya. Nah nanti Bu Oktia bisa merevisi terlebih dahulu, nanti kita bisa bimbingan lagi di pekan depan ya, nanti seperti biasa saya akan memberikan list jadwal untuk bimbingan. Nah itu Bu Oktia, ada lagi? Insya Allah cukup Ustazah, nanti kalau masih ada anak japri aja ya Ustazah. Oh Insya iya Allah. ya, boleh boleh. Ya silakan nanti kalau misalkan memang ada kendala, ada tambahan ya bisa disampaikan lewat WA ya. Terima kasih Bu Oktia. Jazakillah khairan Ya. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Pak Ma'arif. Masih ada ya? Nah, oke, ini sebentar. Oke, Pak Ma'arif ini pertama kalinya bimbingan ya. Enggak Ustazah. Oke, ini sama seperti Bu Oktia tadi ya. Jadi saya mulai mereview dari bagian judulnya, nanti baru ke bagian pendahuluan ya. Karena untuk apa? Kalau nanti judulnya tidak tidak sesuai, biasanya saya ubah dulu di bagian judulnya gitu ya. Nah, ini Enggak. Pak Ma'arif sudah membuat judul pengembangan video animasi berbasis karakter sosial untuk pembelajaran IPA kelas 3 SD. Nah, ini judul ini muncul dari hasil studi pendahuluan yang seperti apa, Pak Ma'arif? Bisa dijelaskan dulu barangkali? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wawancara diketahui siswa tepatnya itu kelas 3 Ustazah. Gurunya itu menyampaikan dan saya itu bertanya, kurangnya apa pembelajaran di kelas 3 tepatnya di materi IPS atau IPA. Dia gurunya memberitahu saya bahwa di sini hanya menerapkan pembelajaran atau tidak menggunakan media, hanya menggunakan lisan itu gurunya Ustazah. Drama berarti ya. Nggih, metode Hmm. ceramah. Jadi siswa itu pengetahuannya itu kurang, ada yang belum sesuai Ustazah. Beda-beda pengetahuannya. Jadi ada yang mengerti, ada yang tidak. Kemudian nggak ada media sama sekali di sekolahnya. Iya Ustazah, belum ada media sama sekali. Karena memang sekolahnya sih agak kecil Ustazah di sini Hmm. itu. Di SD Pancasila 45 itu Ustazah. Kemudian, maka maksudnya kemudian kok Pak Ma'arif bisa mengambil video animasi gitu, padahal kan medianya kan banyak ya yang bisa dipakai gitu. Misalkan kalau pakai video animasi nanti outputnya dalam bentuk apa? Maksudnya misalkan video animasinya nanti diputar lewat LCD misalkan. Jadi Pak Arif kan menceritakan bahwa sekolahnya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, apakah di sekolah tersebut juga ada LCD misalkan di kelas itu sehingga nanti video animasi yang dibuat oleh Pak Ma'arif ini bisa
pakai di kelas itu jangan udah bikin ternyata nggak bisa dipakai gitu karena nggak ada LCD-nya gitu misalkan. Atau yang Maksudnya mau, kayak maksudnya kayak proyektor itu, Ustazah. iya proyektor ada. Ada, di kantor ada, Ustazah. Tapi Bisa dipakai. belum dipakai. Oke. Oke, nah itu maksud saya. Jadi dipastikan kalau memang mau membuat video atau media digital ya itu yang perlu diperhatikan adalah ya support dari sekolahnya tadi. Apakah ada proyektornya atau enggak? Ini janji itu ada semangat bikin medianya ternyata di sana nggak ada proyektornya jadi nggak bisa dipakai gitu. Atau misalkan yang kedua video animasinya nanti di outputnya berupa aplikasi, gitu. Misalkan aplikasi apa semacam kayak aplikasi games di HP gitu misalkan. Nah, apakah siswanya megang HP gitu? Nah, itu yang perlu dipastikan kembali. Sehingga video animasi nanti apa akan diajarkan seperti apa. Nah, itu juga perlu nanti dijelaskan gitu. Jadi sejauh ini kalau untuk judul sih nggak masalah ya. Misalkan Pak Ma'arif mau membuat judul yang ini gitu. Jadi yang penting di pengembangannya tadi sudah ada produknya. Oh, produknya adalah video animasi. Kemudian untuk pembelajaran apa? Pembelajaran IPA kelas 3 SD. Nah, ini sudah cukup bagus untuk apa judul yang diambil Pak Ma'arif. Nah, kemudian kita coba masuk ke dalam pendahuluan ya. Ini tadi mumpung ingat ya, jadi saya ingatkan sekali lagi ya kalau mau membuat referensi seperti ini. Nah, ini Pak Ma'arif gunakan sumber referensi yang primer. Ya, sumber referensi yang primer itu ya sumber referensi yang tidak pakai dalam-dalam kayak gini gitu. Jadi kalau memang mau pakai misalkan anak usia SD itu lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman langsung dan media yang bersifat konkret misalkan. Nah, itu disampaikan oleh Piase ya, cari Piase-nya, cari bukunya Piase, bukan menggunakan Suparno. Nah, kalau Pak Ma'arif menggunakan Suparno, maka itu tadi namanya referensi sekunder ya. Tapi kalau Pak Ma'arif menggunakan Piase, nah itu menggunakan apa? Menggunakan referensi yang primer. Itu. Jadi seperti Arsyad. Nah, ini sudah benar ya Arsyad langsung seperti ini. Nah, ini Pak Ma'arif sudah betul ya. Jadi di paragraf 1 ini menjelaskan terkait dengan teori ya, teori terkait dengan eh, konsep kehidupan sosial gitu ya. Kemudian karakter. Nah, cuman ya di sini kemudian Pak Ma'ruf juga menjelaskan terkait dengan penggunaan media gitu ya, media yang akan dipakai oleh siswa SD itu yang seperti apa. Nah, itu kemudian di paragraf yang kedua Pak Ma'rif mencoba menjelaskan gitu ya, di sekolah itu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini di sini sudah dijelaskan di kelas 3 SD Pancasila 45 itu siswa kesulitan dalam memahami materi kehidupan sosial jika hanya dijelaskan secara lisan. Nah, siswa cenderung pasif dan kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga pemahaman mereka menjadi belum maksimal. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya sesuai dengan yang disampaikan Pak Ma'arif bahwa di sekolahnya masih mendominasi sistem ceramah gitu ya, metodenya metode ceramah. Nah, Oke, kemudian Ustaz. nah, ini di sini Pak Ma'arif mencoba menjelaskan bahwa karakteristik ya siswa kelas 3 yang masih berada pada tahap berpikir konkret membuat mereka membutuhkan media yang memvisualisasikan materi secara nyata. Nah, ini yang menjadi PR gitu. Jadi ini bisa disambungkan kembali, sambungkan ke media video animasi. Jadi kalau video animasi itu apakah nyata bagi mereka gitu ya? Apakah video animasi itu masuk ke dalam konkret bagi mereka kan kita nggak tahu. Nah itu harus ada referensinya dan berikan referensi. Nah jadi di wakil satu tadi benar ya Pak Ma'arif mencoba apa, menjelaskan teorinya, paragraf 2 dan 3 itu menjelaskan fakta yang ada di sekolahnya. Nah ini semakin ke bawah saya lihat paragrafnya kok semakin pendek ya. Nah jadi sebisa mungkin satu paragraf itu tidak hanya 2 kalimat ya, ini kan 2 kalimat ya. Ya, jadi satu paragraf itu diusahakan minimal minimal 3 kalimat. Itu. Jadi kalau masih 2 kalimat nanti bisa ditambahkan lagi kalimat berikutnya itu ya. Sehingga apa di setiap paragraf itu minimal ada 3 kalimat. Nah, setelah tadi Pak Ma'arif sudah menjelaskan terkait dengan teorinya, kemudian dengan faktanya,
Nah, muncullah ya itu muncul masalah karena ada perbedaan antara teori dengan praktiknya tadi. Nah, kemudian di sini Pak Ma'arif mencoba memberikan solusinya gitu ya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini ya juga sama ya, diberikan referensi. Diberikan referensi ini bisa tiap paragraf ya, sama seperti Bu Oktia tadi, minimal dua. Minimal dua. Nah, sehingga nanti alasannya Pak Ma'arif menggunakan video animasi itu jelas, oh alasannya ini gitu. Sumbernya ini, ada apa ada landasannya gitu. Kalau misalkan tidak ada landasannya kan orang oh ini berarti hanya opininya Pak Ma'arif. Memangnya benar tak? Kalau video animasi itu adalah sesuatu yang konkret bagi siswa misalkan. Nah, itu misalkan ada pertanyaan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sudah kalimatnya sudah dibarengi dengan referensi, berarti kan oh memang ini ada dasarnya Pak Arif ngomong seperti itu. Kemudian, nah ini penggunaan video didukung oleh berbagai penelitian. Ini penelitiannya siapa? Nah, ini ada juga penelitiannya. Silahkan ditulis penelitiannya. Ditulis referensi penelitian terdahulu dan eh, hasil penelitiannya ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak Arif bilang bahwa media visual dapat meningkatkan minat belajar, itu penelitiannya siapa? Ya, tahun berapa? Hasilnya seperti apa? Nah, itu nanti dijabarkan di sini. Sehingga nanti ini paragrafnya Pak Ma'arif ini sebenarnya sudah menjadi paragraf-paragraf yang apa ya? Inti paragrafnya sudah ada, tapi belum ada penjabarannya secara utuh gitu. Sehingga nanti di sini Pak Marif bisa melanjutkan ya setelah ini bisa direvisi terlebih dahulu, ya bisa ditambahkan referensinya tadi minimal dua referensi tiap apa paragraf, kemudian tiap paragraf juga lebih dari dua kalimat gitu ya. Kemudian juga tadi misalkan ada penelitian terdahulu ya dijelaskan penelitian terdahulu itu milik siapa, tahun berapa dan juga hasilnya seperti apa ya. Jadi nanti bisa eh, apa clear semuanya. Oke. Ada tanggapan barangkali atau eh, apa sesuatu hal yang mau ditanyakan terkait dengan revisinya ini Pak Ma'arif? Berarti harus setiap paragraf itu ada minimal dua ya Ustadz, ada referensinya. Iya betul. Nanti nanti yang minimal dua tadi ini nanti silahkan dituliskan di bagian daftar pustaka. Ini kan Pak Marif juga belum nulis di sini ya. Nah, nanti misalkan tadi Oke. Arsyad 2017, Arsyad 2017 itu bentuknya apa? Buku kah atau artikel kah atau apa gitu sehingga nanti bisa dituliskan jelas di sini. Ya, nanti insya Allah Oke juga saya Ustadz. sertakan ini ya. Mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti saya coba buatkan video gitu ya untuk mencari referensi, mengutip dan seterusnya. Nah, nanti bisa dipakai ya. Saya berikan contoh di situ nanti. Nah, jadi untuk sementara misalnya mau merevisi, bisa merevisi yang bagian paragraf-paragrafnya dulu ya. Nanti insya Allah setelah teman-teman selesai bimbingan semua, nanti baru saya buatkan video. Ya. Baik Ustadz. Ada lagi Pak Ma'arif? Hmm. Oke, kalau Maksudnya tadi Ustadz yang dalam Suparno itu loh. mm-mm. Oh, yang referensi sekunder tadi. Itu dalamnya berarti dihilangkan Ustadz. Hanya Kenapa? Suparno saja. Hanya Kata piase dalamnya saja. itu dihilangkan. Piase saja. Harusnya yang benar itu yang di depan yang diambil. Oh alah, Ah, oke jadi nggak Ustadz. boleh piase dalam Soekarno itu nggak boleh. Hanya piasenya saja. Itu. Ada lagi Pak Marif? Oke, sampun Ustadz. Oke, kalau sudah ya nanti setelah ini bisa direvisi ya. Karena mungkin setelah ini juga saya akan geser ke mahasiswa yang lain ya sesuai dengan apa list yang sudah ditulis kemarin. Ya, terima kasih Pak Marif. Oke Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam Bu Ade ya. Iya Ustazah. Ya, Bu Habis Ade. ini selanjutnya siapa ya Ustazah?
setelah ini ada Bu Anita sama Pak Asmi. Nanti Oh, setelah iya itu baik. baru, jadi nanti kita, Bu Ade nggak apa-apa masuk Zoom aja karena kan banyak masukan-masukan juga ya punya teman-teman ya. Jadi nanti sambil Iya, apa direfleksikan ke artikelnya Bu Ade ya. Jadi nanti iya. tidak perlu saya satu-satu harus ini semua ya. Karena kan Iya, oh itu Bu Ade. Afwan Hmm. Ustazah, Hmm. saya masukkan Google Doc saya itu di itu yang apa? Jurnal bimbingan ini yang di anu Ustazah itu tadi barusan saya copy. Soalnya saya mau masukkan itu kok ya dari Google Drive saya ini kok nggak bisa. Yang yang ini draft artikel ini, maksud saya mau hapus yang kemarin yang harus direvisi. Saya mau masukkan yang baru saya bikin sudah pakai template apa? Template dari saya pertama itu kemarin. Cuma saya mau masukkan di sini malah saya masukkannya di yang list itu, list Oh apa? ini, Iya, itu saya masukkan di situ. oh ini. Iya, Ini Ustaz. juga aksesnya belum diam. Ini aja Bu Ade, kalau misalkan memang ini apa udah nggak dipakai ya, ini Iya. dihapus saja. Nanti Bu Ade upload yang baru. Iya, iya, draft Mm. artikelnya ini ada di mana ya Ustaz? Kok saya cari nggak Ini ada di sini yang di di sini. Google Drive. Jadi di Google Drive-nya kelas profesional. Nah, nanti Heeh. di bagian ini draft artikel PGSD. Oh Nah, iya, ya, iya, coba saya cari dulu. ya Ya silakan baik dicari dulu ya, Ustazah. diperbarui Iya, dulu ya Bu ya. iya, Jadi iya. nanti yang Syukran Ustazah. ya Iya, nanti yang di judul ini bisa dikembalikan lagi isinya. iya, iya, iya. Iya, Mm. Ustazah. Ya, oke. Heeh. Saya geser ke yang jadwalnya 7.30 dulu ya, Bu Ade ya. Nggih Ustazah, monggo. Oke. Nah, yang jadwalnya 7.30 ada Bu Anita sama Pak Asmi. Ini Bu Anita belum ada kayaknya ya. Oke, kalau Bu Anita belum ada, saya ke Pak Asmi dulu. Ya, hadir Ustazah, Ya, oke. hadir. Pak Asmi ada ya. Ini bentar saya bukakan filenya dulu. Ya, Ini yang Ustazah, mana? yang terbaru yang barusan saya kirim Ustazah, yaitu Nah, nanti kalau ada yang baru, yang lama bisa dihapus dulu ya. oh, iya, Ya, iya, Ustazah. ini sudah, ini nggak dipakai berarti saya hapusnya sekalian. Ya, iya. Biar tidak bingung ya. Oke, nah ini kemarin saya kasih komen-komen kayaknya ya di sini ya. Hmm, belum Ustazah yang komen itu waktu di mana? Di Excel. Oh bukan bukan sebentar-bentar saya kembalikan dulu kalau gitu file yang lama tadi. Oh, paling lama. Oh, iya. Sebentar. Hmm, proses ditolak ini. Kenapa, Mas? Eh, Hmm, butuh akses saya kah? belum ada. Oke ya, ini saya mulai dari sini dulu saja ya. Pak Asmi ini kan menuliskan tiga judul ya. Ini sebenarnya kan judulnya juga mirip-mirip, hanya mungkin apa peletakannya dan juga penamaannya ya karena kan kita tahu maksimal hanya 15 kata ya. Nah, ini kalau Ya. dari tiga judul ini ya, ah, yang pertama ini kan kayaknya lebih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini karena ini lebih ya, ini saya hapus saja ya karena lebih dari 15. Nah, ini nanti bisa pengembangan media flashcard berbasis metode silaba dalam membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Nah, yang ketiga ini penggunaan media. Nah, ini karena fokusnya adalah penelitian R&D ya, Research and Development, maka yang dipakai yang pengembangan.
Karena kalau Oh, pembinaan ini nanti masuknya ke kualitatif atau ke PTK. Ya, jadi ini juga saya hapus ya, izin Pak Azmi, saya hapus dulu. iya. Nah, ini masuk ke judul yang sudah oke gitu ya, pengembangan media flashcard. Jadi yang mau dikembangkan itu jelas ya, media flashcard. Metodenya menggunakan metode silaba, kemudian apa materinya adalah membaca, menulis permulaan. Nah, ini jadi kalau dari segi judul ini saya rasa sudah oke gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke pendahuluannya. Ya, apakah sudah sesuai juga dengan judul yang akan diangkat oleh Pak Asmi? Hmm. Mhm. Oke, ini Pak Asmi memulai dengan dalam pendidikan belajar permulaan itu. Nah, ini. Jadi di paragraf 1 ini sebenarnya sudah bagus ya Pak Asmi mencoba mengeksplor ya terkait dengan membaca permulaan gitu ya atau pentingnya membaca permulaan ya kenapa kok siswa itu harus bisa membaca permulaan dan seterusnya. Nah, ini sudah Pak Asmi jabarkan di paragraf 1. Nah, kemudian di paragraf yang kedua mana tadi? Pak Asmi mencoba menuliskan hasil dari studi pendahuluan ya di MI Tafid plus Khairu Ummah ya di mana beberapa siswa itu masih memiliki kendala dalam membaca dan menulis. Mereka masih belum bisa membaca secara mandiri ketika diberikan soal tes tertulis dalam pelaksanaan penilaian UTS ya meskipun mereka masih belum bisa titik ini ya meskipun Nah, ini kan yang awal ini kan Pak Asmi menjabarkan tentang pentingnya membaca menulis permulaan. Yang di paragraf kedua Pak Asmi menuliskan bahwa siswa itu masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis gitu ya. Meskipun dia bisa menjawab soalnya, tapi dia tidak bisa memahami apa apa yang dimasukkan dalam soal itu. Jadi sebenarnya agak-agak bertolak belakang gitu ya karena kalau logikanya kalau dia itu belum bisa baca gitu ya maka dia belum bisa memahami isi soalnya dan belum bisa menjawab soal itu ya. Tapi bagaimana dia kok bisa apa namanya belum bisa membaca tapi kok dia bisa mengerjakan soalnya gitu. Jangan-jangan dia itu hanya bisa membaca tidak keseluruhan. Jadi bagian-bagian tertentu dia bisa membaca, tapi di bagian yang lain dia belum bisa membaca. Nah, itu jadi perlu ditambahkan lebih lanjut di sini ya. Maksudnya nggak bisa baca tuh nggak bisa baca yang seperti apa? Apakah memang nggak bisa baca secara keseluruhan, ataukah memang nggak bisa baca yang apa namanya bagian-bagiannya saja gitu. Nah, Ya, kemudian Ustazah, Hmm. Aman memotong. Mm-mm. Kalau seandainya kasusnya memang benar-benar tidak bisa membaca, tetapi tahu maknanya itu karena sistem mendengarkan bagaimana, Mas? Mendengarkan dari siapa? Kan ini kalau UTS kan Dari gurunya, misalkan ketika pembelajaran itu kan siswa tersebut tuh mendengarkan, kemudian ketika UTS siswa tersebut tuh dibacakan soalnya. Nah, itu yang perlu ditambahkan di sini berarti. Oh iya. Jadi kasusnya itu dituliskan itu. Kenapa kok dia sampai bisa menjawab soal gitu ya. Misalkan tadi, oh ada guru yang membantu untuk membacakan itu. Berarti kan ya memang dia nggak belum bisa baca tulis gitu. Tapi karena ada bantuan yang membacakan soal tadi, akhirnya dia bisa jawab gitu loh. Ya, karena di sini permasalahannya bukan dia nggak bisa membaca, nggak bisa menjawab soal, tapi dia nggak bisa membaca soalnya kan gitu. Tapi ketika Atau gurunya membantu membacakan soalnya, karena di sini kan UTS ya, PTS ya. Kalau PTS kan logikanya ya siswanya ngerjakan sendiri gitu, ya bukan dibacakan oleh gurunya gitu. Nah itu apa namanya?
kecuali kalau misalkan di dalam kelas gitu ya, dia belum bisa baca tapi gurunya menjelaskan sehingga si anak ini bisa paham. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau PTS ya, ya rata-rata kalau PTS ya gak ada guru yang membacakan soal kan gitu ya. Karena PTS kan ya kalau satu dibacakan yang lain gimana? Ya, itu kan jadi konteks yang dituliskan di sini barangkali bisa diperjelas lagi gitu ya. Oh, Misalkan PTS ya dan gurunya membacakan soal ya diberikan keterangan di sini sehingga tidak menjadi pertanyaan. Uang PTS kok belum bisa ya baca tulis kok bisa jawab gitu kan aneh gitu ya. Nah, itu atau ini ya Mas ya, apa statementnya saya ganti aja ya. Maksudnya ya nanti boleh nggak? boleh-boleh aja silakan nanti yang bagian ini diperjelas lagi gitu ya. Ini sepertinya kok rawan menimbulkan pertanyaan. Ya, diperjelas lagi kasusnya. Ya, iya. Hmm. Nanti baru setelah ini apa benar ini kan nah ini metode silaba dalam membaca permulaan berarti yang menjadi fokus itu adalah membacanya ya bukan menulisnya ya. Oh, berarti nanti yang pendahuluannya lebih banyak ke membacanya ya. Ya, betul. Jadi ya Oh, disesuaikan ya, disesuaikan dengan apa judulnya gitu. Kalau memang judulnya membaca ya berarti membaca. Kalau memang judulnya itu menulis ya berarti ya yang fokusnya di menulisnya gitu. Jadi eh, apa jangan sampai judulnya itu membaca tapi nanti isinya jadinya menulis dan seterusnya gitu ya. Sebentar, sebentar. Itu jadi nanti difokuskan sama judulnya Pak Asmi, judulnya yang apa ya itu disesuaikan. Ya. Jadi nanti di bagian ini bisa di apa di edit kembali gitu ya, di mana nanti yang difokuskan itu ya membacanya gitu. Jadi nggak usah di sini nggak bisa baca tulis ya, kemampuan bacanya saja yang difokuskan. hmm, Itu karena nanti kalau ya. misalkan dituliskan oh baca tulis loh kok yang dibahas kok cuma baca aja, padahal dia juga nggak bisa nulis gitu. Kok mau nulisnya kok nggak diangkat di sini gitu. Nah itu nanti menjadi pertanyaan kembali. Ya, jadi sebaiknya memang ya sudah kalau membaca ya membaca saja berarti yang diangkat. Nah, kemudian ini belum dilanjutkan ya. Jadi nanti kalau ini sudah muncul, oh ternyata teorinya seperti ini, masalahnya seperti ini, faktanya seperti ini, berarti kan muncul masalah ya karena di bagian apa fakta dan bagian apa namanya teori itu tidak sama. Itu nanti baru oh muncul masalahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti baru dituliskan kalau sudah ada masalah baru solusinya seperti apa. Oh, ternyata solusinya itu flashcard berbasis silaba. Nah, nanti dikasih referensi juga ya, kenapa kok harus itu. Kemudian Hmm, apa apakah flashcard berbasis silaba ini di penelitian sebelumnya sudah bisa memang membuat siswa bisa membaca gitu misalkan. Nah, penelitian terdahulunya ada enggak? Nah, itu nanti bisa ditambahkan juga. Jadi sementara coba difokuskan dulu ke sini ya nanti itu kan masih ke bawah-bawah ya. Nanti Pak Asmi coba dirangkai dulu yang bagian ini. Kemudian nanti hasilnya seperti apa nanti bisa disertakan lagi di hasil revisinya. ya. Ya. Ada tambahan Pak Asmi barangkali silakan. Ya, misalnya untuk yang berarti ini kan paragraf kedua itu ada revisi ya. Paragraf Mm-mm. kedua dari penelitian, terutama di bagian kalimat terkait pernyataan itu tadi. Mhm. Lebih baik memilih pernyataan yang lebih relevan lagi dengan judulnya. Mhm. Ya. Kemudian apa namanya? eh Kalau setelah itu selesai di paragraf ketiganya itu lebih baik kita langsung ke mana, ke anunya Pak, ke istilahnya permasalahannya, permasalahan yang disampaikan oleh guru kelasnya, guru bahasa Indonesia, Mhm. detailnya, atau masih itu dulu seputar membaca permulaan lagi, kita cari tahu lagi teorinya. Ya, karena ini fokusnya di membaca permulaan, maka ya di membaca permulaan saja. Tidak usah ke bahasa Indonesia, kemana-mana nggak usah ya, hanya membaca permulaan Oh, saja. berarti paragraf ketiga ke membaca permulaan lagi ya, digali
lebih dalam lagi teorinya. Jadi di paragraf ketiga itu nanti tadi kan paragraf satu sudah ada teorinya, paragraf dua sudah ada faktanya, ada masalah kan. Nah, paragraf tiga dituliskan dulu masalahnya ini apa. Oh Jadi iya kalau iya. sudah ada masalahnya apa, baru nanti tulis solusinya seperti apa. Nah, solusinya kan sudah ada di judul pakai flashcard silaba itu. Ini Coba ditulis dulu berarti aja nanti kalau sudah ditulis kan baru ngerti. Oh ini kemarin juga sudah ada di PDF-nya kan urutan-urutannya. Misalkan habis ketemu masalah terus ditulis solusinya, terus dituliskan ini kan sudah ada juga urutannya. Nah, itu bisa sambil ya, mengikuti itu juga. kemudian ini izin itu terus apa namanya, share screen boleh Us? Gimana? Izin share screen sebentar. Oh iya iya. Nggak bisa ya, bisa. Mana tuh? Sebentar. Ya Ustazah, Mm-mm, ya, ini sudah terlihat ya Us ya share screen saya mm-mm. ya. Ini kan apa namanya, salah satu artikel rujukan itu. Saya coba meniru polanya ya Us ya, jadi Mm-mm. tidak semua itunya apa kalimatnya saya buat persis, tapi polanya misalkan ini teori, kemudian ini berarti pernyataan penulis ya Us ya. Yang mana? Yang ini yang sampai penulis kutipannya itu teorinya, kemudian ditambahkan pernyataan dari penulisnya Enggak, itu harusnya kalau yang bawah ya. itu ada referensinya karena kan itu ada apa ya kayak indikator gitu kan ya. Kalau indikator harusnya ada sumbernya itu. Hmm. Oh, berarti kalau ingin meniru ini harus ada sumbernya ya Ustaz ya. Iya, kecuali kalau misalkan artikel ini dijadikan acuan oleh Pak Asmi ya bisa Pak Asmi pakai apa pakai kalimat ini siswa dianggap telah tahap membaca permulaan bisa kalau bla 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 ini nanti sumbernya dari artikel ini. Jadi Pak Asmi yang merujuk ke sini itu boleh. Karena kan kita nggak bisa ngubah Hmm, artikel orang ya. Kalau kita mau pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalimatnya harus hmm, diparafrase. parafrase. Tapi ininya berarti nama penulisnya saya ubah ke yang membuat ini. Loh, bukan nama yang referensinya ini kan bukan dari Darwo Wijoyo ya. Darwo Wijoyo ini kan punya yang sebelumnya ini pada titik ini kemahiran membaca adalah langkah pertama dalam membantu siswa berubah dari buta huruf menjadi pembaca yang fasih. Nah, ini kan punya Daryo Wijoyonya kan yang itu. Nah, siswa dianggap telah mencapai tahap membaca permulaan jika ini kan punya penulisnya asli di sini. Nah, jadi kalau Oh Pak iya iya. Asmi mau merujuk ke sini ya berarti sumbernya dari artikel yang Pak Asmi buka ini, bukan dari Darwo Wijoyonya. Oh iya iya Mas. Hmm. Berarti
Boleh ya Mas ya kalau menggunakan sistem kayak gitu ya di setiap. Boleh, tapi nanti di parafrase. Soalnya kalau nggak di parafrase nanti di belakang kalau cek plagiasi ya kena banyak itu. Hmm, Ya, ya. Iya, Mas. Terus berarti apa kalau menurut panjenengan dari yang telah saya kerjakan tadi apa namanya, alangkah lebih baiknya kita alangkah lebih baiknya menggunakan pendapat saya pribadi hasil dengan hasil wawancara ya, sumbernya, atau kita masih harus mengutip lebih banyak lagi. loh, beda kasus ya. Jadi kalau misalkan tadi hasil wawancara itu memang harus dimasukkan di paragraf yang kedua tadi. Hmm. Harus Yang ada memang itu. ketiga, Nah, yang tapi ketika nanti sebentar, tapi nanti di paragraf berikutnya itu baru hmm, diberikan referensi-referensi yang lain. Jadi selain hasil dari sekolah ya seperti teori, seperti apa namanya eh, indikator, kemudian penelitian terdahulu, kemudian solusi, itu semuanya harus ada referensinya. Yang boleh tidak ada referensi itu hanya hasil dari sekolah yang Pak Asmi tuliskan di paragraf yang kedua. Selain itu ya harus pakai referensi semua. ya, Itu. ya, ya, Makanya Mas. kemarin saya berikan PDF. Hmm. Jadi kemarin saya berikan PDF ya, sebentar. Saya berikan PDF itu ya urutannya harusnya ngikutin yang itu. Jadi kalau ada apa namanya referensi yang lain, enggak. Jadi kalau urutannya itu sudah ngikut yang ini, insya Allah mudah. Ya sebentar, saya Hmm. sebentar dulu. Oh. Nah, ini kemarin sudah ada urutannya kan. Di pendahuluan itu harus nulis apa aja. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya kan sudah ada. Nah, kalau sudah ikut ini insya Allah mudah ya. Nah, tinggal nanti Pak Asmi ya tadi kalau semua harus ada referensinya kecuali hasil studi pendahuluan. Nah, hasil studi pendahuluannya tadi kan sudah ada di paragraf yang kedua. Nah, di bagian masalah ini kan sudah ada kesenjangan antara teori dan praktek ya. Kalau Pak Asmi sudah nuliskan teorinya, kemudian prakteknya ini didapatkan dari mana? Ya didapatkan dari hasil studi pendahuluan tadi. Nah, ini yang nggak perlu pakai referensi. Ya, jadi nggak bisa dipilih harus pakai referensi atau harus pakai studi pendahuluan. Ya, dua-duanya memang dipakai karena memang urutannya beda gitu. Sehingga kalau Pak Asmi mau mengacu cara menuliskan pendahuluan, ya aculah yang ini. Ya, yang artikel-artikel lain itu ya sebagai referensi saja, bukan terus persis dituliskan harus oh paragraf satu punya artikel ini tuh nuliskan ini. Paragraf dua ya iya kalau artikelnya itu benar, kalau nggak benar kan berarti nanti punya Pak Asmi ikut nggak benar artikelnya. Ya, jadi tetap ngikut urutannya ngikut tetap ini, tapi boleh menjadikan artikel yang lain sebagai acuan itu dalam artian ya sebagai kita misalkan oh ini bahasnya misalkan membahas tentang membaca permulaan. Di membaca permulaan ada apa saja? Oh ada definisi membaca permulaan, ada indikator membaca permulaan yang sudah sukses itu seperti apa dan seterusnya. Itu boleh dijadikan acuan. Ya, tapi urutan-urutannya tetap ngikutin yang ada di sini sesuai materinya. Ya, jadi nanti nggak akan muncul lagi kalau ngikutin ini nggak akan muncul pertanyaan harus ada studi pendahuluan atau uh, pilih yang pakai referensi ya dua-duanya dipakai ya karena di situ memang ya dua-duanya terlibat di sini. Itu ya Pak Ya, Asmi ya. Jadi baik, artikel Mas. acuan itu ya untuk melihat isinya bukan melihat urutannya itu habis ini Oh, enggak itu. Karena urutannya harus ngacunya ke artikel urutan artikel yang benar seperti ini. Ya, jadi PDF kemarin saya bagikan ya memang biar dilihat ya pakai acuan oh setelah ngangkat tema nulis masalah, setelah nulis masalah nuliskan penyebabnya, habis itu dampaknya, terus pentingnya apa, solusinya seperti apa. Nah, itu jadi ini bukan cuma sekedar tulisan ya urutan 1 sampai 8 ini ya sebaiknya dipakai meskipun juga nggak harus semuanya dipakai gitu. Misalkan sudah ada masalah, kemudian penyebabnya apa, kemudian nanti
kalau nggak pakai dampak langsung ke solusi gimana ya? Kita lihat nanti apakah paragrafnya sudah runtut atau belum. Itu. Ada tambahan Pak Asmi? Ya, insya Allah sudah, Mas. Insya Allah. Ya silakan nanti diperbaiki dulu ya untuk artikelnya. Ya nanti kalau sudah silakan diupload ya seperti biasa. Kemudian nanti untuk bimbingan lagi ya, nanti nulis jadwal kembali. Itu ya Pak Asmi ya. Oh, Ya, ya. terima kasih. Ini Ya, masih banyak ya Ustaz ya ya. Akan sama-sama. Oke, saya lanjut ke mahasiswa berikutnya ya yang sudah masuk ada Bu Anita ya. Halo Bu Anita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Nini, Bu Ustazah. Oh iya, sesuai urutan dulu ya Bu Nini ya. Oh, nggih. Ya, kemarin yang daftar jam 7.30 itu ada Bu Anita sama Pak Asmi ya. Tadi Pak Asmi sudah, ya maka ini Bu Anita terlebih dahulu. Halo Bu Anita, Nggih. apakah sudah ada? Halo Bu Anita. Oke, kalau Bu Anita belum ada, saya ke urutan berikutnya. Ada Bu Efrisa. Halo Bu Efrisa. Halo, Halo Bu Efrisa. Sudah ya, sudah masuk ya. mm-mm. Sinyal Ustaz. Iya, nggak apa-apa sambil apa off cam nggak apa kalau apa sinyalnya masih sulit ya. Mm-mm. Oke, ini saya share screen punyanya Bu Efrisa ya. Ustazah Arina, maaf. Nanti saya selesai Bu Efrisa aja ya. Karena Oh iya, tadi Bu Anita ini. audionya nggak bisa. Ini baru bisa audionya Oh tuh. iya, nanti habis habis Bu Efrisa ya, Bu Anita ya. Iya, Oke. Bu Efrisa bisa mendengar suara saya? Bisa Ustazah. Oke, nah, oke langsung saja ya Bu Efrisa ini eh, di sebentar di Google Doc yang sudah saya bagikan ya ini sudah saya berikan komentar juga di tempatnya Bu Efrisa. Nah yang pertama terkait dengan judul ya. Jadi karena Bu kemarin kita sepakati ya bahwa kita yang akan digunakan itu kan materinya apa penelitiannya penelitian pengembangan. Ya, kemudian kalau judulnya Bu Efrisa ini kan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi mengenal makna lambang Pancasila melalui media gambar. Nah, kalau kalimatnya seperti ini jelas ya ini bukan bukan pengembangan gitu ya karena kalau meningkatkan itu biasanya ada di PTK ya mungkin bisa juga ada di kuantitatif gitu ya nah saran saya karena ini bukan penelitian pengembangan ya agar makna yang Bu Efrisa maksud di sini tidak hilang ya ini saya ajukan judul seperti ini pengembangan media gambar pada materi lambang Pancasila Media. siswa kelas berapa? Kelas Kelas berapa? 4. Mm-mm. Ada media. Nah, nah seperti ini akan jauh lebih bagus ya karena meskipun maknanya mungkin terlihat mirip ya, tapi karena penelitian pengembangan itu ya kalau bisa depannya ada pengembangannya ya berarti saya bisa ubah seperti ini. Ya, jadi nanti Bu Efrisa akan mengembangkan media gambar ya tentang Mm-mm. materi lambang Pancasila. Nah, nanti di sini karena di sini ada kalimat meningkatkan hasil belajar dan seterusnya itu nanti Bu Efrisa bisa masukkan di bagian pendahuluannya. Mm-mm. Nah, ini kalau kalau dari latar belakangnya Bu Efrisa ini kan kalau pengembangan itu kenapa kok harus ada pengembangan media gitu kan? Berarti kan di sekolah itu belum ada media gambarnya. Ya, itu nanti coba kalau saya masukkan di latar belakang yang tulis Bu Efrisa ini
di sini kan lebih ke hasil belajar ya, karena Bu sini Bu Efrisa menuliskan ada KKM sampai ke KKM-nya gitu. Ini biasanya ciri khas dari penelitian PTK. Nah, jadi karena mohon maaf ya PTK belum bisa kita fasilitasi untuk apa namanya untuk artikel ya kita tidak bisa menggunakan yang seperti ini. Ya, jadi kalau pengembangan itu biasanya nah, pengembangan itu biasanya memang diawali dengan ini kayaknya perlu merombak agak banyak ya mohon maaf Bu Efrisa. Jadi eh, apa artikel itu tidak ada yang bentuknya poin-poin seperti ini ya. Jadi semuanya harus dalam bentuk paragraf. Bentuk paragraf. Iya, jadi tidak ada yang dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa tadi ya, karena sudah saya berikan apa urutan-urutan di PDF yang kemarin, ya Apa, itu apa harus Ustazah? diperhatikan. Nah, ya. Putus-putus Ustazah. Oh iya, sebentar. Ya, jadi karena kemarin sudah saya berikan PDF-nya juga ya, seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Asmi tadi. Nah, jadi diperhatikan urutannya yang ada di PDF itu apa saja gitu. Saya rasa ini semua nggak ada di PDF saya. Ya, mulai dari identifikasi masalah ini nih selain bentuknya tidak bentuk seperti ini ya, harusnya kan bentuknya paragraf ya. Itu yang pertama. Kemudian urutannya ya silakan disesuaikan dengan urutan yang ada di PDF saya. Nah, yang pertama harus menuliskan dulu terkait dengan pentingnya temanya dulu. Jadi kalau misalkan di sini tentang lambang bilangan ya coba dijabarkan pentingnya mengenal makna lambang Pancasila itu seperti apa. Nah, jadi nanti urutannya di sini ini saya tuliskan di sini ya Bu Efri saya. Ini pentingnya mengenal makna lambang Pancasila. Nah, kemudian nanti setelah ini dituliskan juga hasil dari sekolah hasil studi pendahuluan di sekolah itu seperti apa. Nah, misalkan kalau seperti ini, misal hasil studi pendahuluannya ini karena tadi lambang Pancasila itu penting ya untuk dikenal gitu ya. Nah, sedangkan di hasil studi pendahuluan itu siswa belum siswa memiliki hasil misalkan belajar rendah di materi lambang Pancasila karena mereka tidak paham misalkan. Nah, sedangkan guru misalkan mengajar pakai metode ceramah. Nah, belum ada media misalkan media. Nah, maka di sini nanti solusinya ya bisa jadi solusinya ya Bu Efrisa bisa membuat media berupa apa tadi? Berupa Media media gambar. gambar ya, berupa media gambar. Nah, ini tadi. Ya, jadi urutannya sama sesuai urutan yang saya jelaskan di PDF kemarin. Jadi nggak kemana-mana jadinya. Ya, jadi kalau ini punya web design judulnya tadi sudah saya perbaiki. Nanti mohon setelah ini latar belakangnya pendahuluannya bisa diubah ya Bu ya, karena ini saya lihat dari awal sampai akhir belum belum apa ya belum banyak yang bisa diambil gitu ya, karena template-nya masih template PTK gitu ya. Bahkan di sini ternyata juga sudah ada tulisannya gitu ya kegiatan PTK. Ya, padahal kita akan menggunakan penelitian pengembangan, bukan PTK. Seperti itu. Ya mohon maaf sekali Bu Efrisa ini sepertinya perlu banyak dirubah ya. Mungkin bisa dihapus dulu bagian pendahuluannya biar nggak bingung nanti mengikuti PDF saya ya. Itu bisa sambil ditulis. Misalkan tadi pentingnya mengenal lambang Pancasila ya. Dikerjakan dulu paragraf satunya. Nanti lanjut ke paragraf dua dan seterusnya. Gitu ya Bu Iya, Efrisa ya. iya Ustazah. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Sepertinya tidak ada Ustazah. Nanti Sepertinya saya tidak ada. free Ustazah. Kalau masih di Iya, nanti kadang kalau belum dikerjakan belum bingung ya. Nanti dikerjakan dulu, biasanya kalau udah dikerjakan baru bingung ya.
Bingung. Iya. Ya, nanti acuannya ya silahkan dibuka PDF saya yang kemarin ya. Acuannya lewat situ saja. Ya. Ya, Jadi urutannya biar tidak salah gitu ya. Jadi kalau insya Allah kalau sudah ngikutin urutan yang ada di PDF itu 80% pasti sudah benar ya. Mungkin kalau belum betul itu mungkin karena kalimatnya, mungkin karena referensinya ya seperti itu saja. Hmm. iya Ustazah. Nah, terima kasih Bu Efrisa. Yo, sama-sama Ustazah. Ya, saya geser lagi ke Bu Anita. Apakah sudah ada Bu Anita? Iya, Ustazah ada. Ya, oke. Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Ini dari yang kita bimbingan di hari apa ya pekan lalu itu. Apakah sudah ada perbaikan? Ntar Ustazah masih baca-baca referensi. Jadi belum saya apa ya, untuk mengubahnya itu belum banyak, baru dikit. Belum Hmm, saya copy ke docnya. oh Soalnya saya gitu. harus baca-baca lagi. Oh, enggak gitu maksudnya kalau memang belum ada yang diperbaiki lagi, ini bisa saya skip dulu gitu. Karena kan belum ada perbedaan dengan yang hari apa kemarin Rabu kemarin Iya, kita bimbingan gitu. hanya hanya judul yang saya rubah. Oh, yang judulnya saja. Oke, berarti kita cek judulnya Iya, dulu aja ya. ya. Oke, Bentar, teman. tapi saya mau tanya bentar Mm-mm, sudah. mm-mm, Pengembangan toolkit praktek berarti ini apa ya? Maksudnya saya kan masih bingung kemarin pas baca-baca itu. mm-mm. Ini gimana ya toolkit itu kayak mana gitu salah. Bingung Oh, saya. ya ini Apa ini cuman kemarin hanya alatnya contoh. aja? Iya, ini kemarin hanya Oh, contoh. Jadi kalau misalkan Bu Anita mau mengembangkan yang lain yang bisa mendukung apa PJBL untuk siswa kelas 3 di materi wujud benda ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, kemarin oh, saya hanya memberikan hmm, contoh toolkit itu karena di artikelnya Bu Efrisa, mohon maaf, di artikelnya Bu Anita kemarin kan memang hasil dari sekolah itu kan eh, apa mencari media yang apa namanya media konkret itu kan ya. iya, Ya, iya, konkret itu kan kalau wujud benda itu kan dari perubahan benda dari misalkan padat ke cair, cair ke hmm, gas, kemudian, iya, nah itu kan ya, nah toolkit di sini berarti ya mulai dari bendanya sampai dengan LKPD-nya gitu, karena kan kita nggak mungkin ya apa membuat percobaan itu tanpa ada iya, iya, panduannya ibaratnya gitu. Jadi iya. panduan itu tadi ya jadi satu dengan alat-alat itu tadi karena nggak bisa terpisah Oh, gitu. Jadi iya, iya. kenapa kok saya namain toolkit? Karena isinya bukan hanya satu, ya, tapi ya ada Hmm, hmm, hmm. panduannya, ada Iya, benda-bendanya, ada benar. alat-alatnya seperti itu. Iya, iya. Nah, tapi kalau Bu Hmm, Enita punya opsi yang lain yang mungkin lebih apa lebih menarik dan juga mungkin lebih mudah bagi Bu Anita ya silakan nggak apa-apa. Ini kemarin hanya masukan saja di bagian praktik iya, yang iya. tadi ya. Iya. Terus ini kan metode pengembangan ya Ustazah. Hmm, Jadi eh apa ini hanya apa sih untuk nanti kan ke habis pendahuluan kan terus selanjutnya kan ada metode ya. Jadi mm-mm. dari pilihan metode itu kan kayak ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Itu apa kita tidak ke sana fokus ke pengembangan atau gimana Ustazah? Iya, pengembangan saja kan kalau sudah penelitiannya pengembangan berarti nanti metodenya ya pasti pengembangan. Nggak mungkin nanti kita Oh gitu. pengembangan terus di metodenya kita pakai kualitatif jelas nggak mungkin ya. Ya, karena itu Oke. pasti runtut kan ya. Iya, ya Jadi makanya itu yang saya bingung mm, kan kalau yang dikembangkan ini, aduh, masuk metodenya ini seperti apa gitu. Ya, ya kalau nanti insya Allah Ustazah udah jelaskan mm, kan. ya nanti insya Allah kalau Kalau, teman-teman sudah pendahuluan banyak yang sudah bagus gitu ya nanti saya lanjut ke materi eh, apa metode gitu ya atau mungkin saya bikinkan video terlebih dahulu bagi teman-teman yang mungkin pendahulunya saya sudah selesai tapi metodenya belum paham gitu ya nanti saya fasilitasi dengan video ya. Nah, cuman berarti nanti mm, tetap ada kayak apa penjelasan ulang ya kayak kelas ulang gitu oh kan. Kemarin kan ada sudah, mm, oh, oke oke ada Ustazah. Itu terus ya. apa lagi yang saya tanyakan ya? Karena ini saya memang kalau untuk artikel itu saya buat satu persatu seperti ini gitu ya. Karena memang Eh, kasus dari satu artikel ke artikel yang lain itu kan beda-beda gitu. Kadang kalau saya jelaskan ya, klasikal ke teman-teman judul yang satu paham, yang judul yang kedua nggak paham ini. Jadinya nanti saya ngulangin lagi gitu. Jadi daripada iya, seperti itu mending saya satu persatu itu akan jauh lebih efektif gitu untuk iya. artikel.
Ya karena ini kan Ya bukan takut, materi kuliah yang sama seperti semester-semester kemarin ya. iya, iya Mm-mm. sudah. Mm. Ya takutnya kan setelah itu nggak ada selanjutnya metode nanti suruh nganu sendiri kan saya Oh lupa. enggak, tenang Takut. aja ya. Pasti masih saya dampingin ya. Ya Ada terus lagi? ini kan untuk referensi yang sudah kasih tuh Mm-mm. kemarin sudah saya jadikan acuan. Mm-mm. Tapi yang saya bingungkan itu kan setiap setiap kayak ada awal permasalahan, terus dampak dan lain sebagainya itu kan di setiap scene, maksudnya di setiap kayak permasalahan, dampak itu harus pindah paragraf baru atau boleh lanjut di sampingnya atau gimana? Sebaiknya pindah paragraf baru. Jadi satu paragraf itu satu ibarat satu topik gitu ya. Jadi kalau teman-teman Ya, menggunakan acuan apa namanya PDF saya kemarin itu kan ada kalau nggak salah ada 8 nomor ya. Jadi kalau ada ya. 8 nomor itu paling nggak ada 8 paragraf itu. Jadi langsung aja paragraf satu apa sesuai nomor satu, paragraf dua sesuai nomor dua, Oh, paragraf tiga sesuai nomor tiga dan seterusnya. oh gitu. Oh Mm-mm. ya ya sudah. Mm-mm. Ada Ya. lagi? Enggak sih. Tapi nggak dibatasi ya us kalimatnya atau apa gitu. Kalau misalkan terlalu dikit gitu Oh di setiap judul. minimalnya. Heeh. Biasanya Dari itu nanti setiap kalau satu paragraf. jadi satu artikel full itu paling nggak ada 10 halaman. Jadi kalau pendahuluan tuh biasanya saya patok ya paling nggak 1 halaman lah. Jadi jangan sampai hanya cuman 3 paragraf itu kayaknya kurang gitu. Makanya sekali lagi saya kembalikan lagi kalau ngikut PDF saya ada 8 paragraf itu Hmm, insya Allah sudah sangat-sangat ya, cukup gitu. ya, ya. Ya. Oke, sudah. Mm. Ya, saya cari Ada lagi? referensi dulu ya, us Mm. Ya baca-baca lagi. silakan. Ada Ya, lagi? terima kasih, Ustazah. Ya sama-sama. Tidak, tidak. Oke, Terima kalau tidak ada kasih. saya tutup ya punya Bu Anita ya filenya. Ya, Saya geser ke mahasiswa berikutnya. Bu Ade Sartika. Oke, Ustazah. Nah, apakah betul ini filenya? Iya, tadi saya sudah upload yang terbaru yang sudah pakai Ini. template. Iya, Oke. ini judulnya kemarin tuh saya hapus yang Nah, materi itu, Ustazah. Tapi apa masih kepanjangan ya? 15 Bu. Nah. 15 ya. Oke, pengembangan media Big Book berbasis kearifan lokal Papua untuk keterampilan membaca materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, lebih dari 15. Nah, ini bisa di ini membaca keterampilan membaca siswa kelas 2. Ini pengembangan media Big Book berbasis kearifan lokal Papua untuk keterampilan baca siswa kelas 2 SD. Nah, ininya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas. Ya, jadi Pas ya, YPI Ustazah. Cordovanya dihapus dulu. Nanti ini bisa dituliskan di apa bagian apa metode ya nanti ada subjek penelitiannya itu Iya, siapa itu nanti ada gitu. Jadi bisa dicantumkan di situ. iya. Ya, Eh, itu Apa kemudian Ustazah, kemarin tuh aku kan saya cuma hapus di latar belakang itu kan tidak itu ya. Kemarin itu saya pastikan kalau yang latar belakang itu Ustazah bilang tidak perlu dari pendidikan adalah awal mula maksudnya seperti itu kan tidak perlu ya harus langsung masuk di materi. eh, materi. Jadi kalau ini media Big Book, misalkan keterampilan baca ya, berarti kan apa materinya Ya, kan keterampilan membaca. Nah itu bisa langsung masuk ke bagian keterampilan membaca. Atau misalkan mau lebih awalkan lagi ya minimal keterampilan keterampilan iya, berbahasa. Nanti kan ada membaca, ada menulis, ada menyimak gitu ya. Nah itu boleh dari situ. Tapi kalau mau langsung keterampilan membaca itu jauh lebih bagus. Biar tidak bertele-tele. Karena kan ini artikel yang tidak panjang ya, minimal 10 ya. halaman.
Tampilan Nah, sebelum membaca saya tuh lihat dalam bagian latar belakangnya ya Bu Ade ya, ya, ini kembali lagi saya ingatkan ya, jadi di artikel itu tidak ada kajian teoritik. Ya, ini kan seperti bab 2 gitu ya. Nah, itu nanti ya, langsung di bagian metode sehingga saya saya sehingga kemarin nah ini hapus maaf, maaf. belum. Nah, ini jadi biar tidak terlalu banyak. Berarti itu dihapus saja Ustazah ya? Untuk yang ini saya hapus sekalian di sini nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa Oh, Ustazah. nggak apa-apa. Biar Oke. saya sekalian. Punya file aslinya dari download? Ada, Oh, ada. ada. Oke. Ini yang saya hapus yang bagian ini dulu ya, apa bab 2-nya dulu. Ya. Aduh, tuh. Hmm, saya hapus dulu. Nah, sama ini Bu, kalau apa penyelesaian masalah, kemudian tujuan penelitian ini dibuat paragraf. Oh, dibuat paragraf. Saya Nah, cek. ini kalau saya lihat punya Bu Adi ini kan banyak ya, mulai dari depan sampai belakang. Ini kan pendahulunya banyak. Nah, ini Iya, nanti pendahulunya barangkali bisa dipersingkat ya, iya. 1 sampai 1,5 halaman saja. Latar 1 belakang sampai dengan 1 halaman. bisa dipersingkat 1 sampai 1,5 halaman. Tapi Sampai nanti dilihat lagi ya, dipastikan font dan spasinya. Jadi maksud saya gini, jangan-jangan punya Bu Adi ini banyak karena fontnya besar-besar gitu ya, nggak sesuai sama iya, template-nya. Nanti coba dicek lagi gitu ya. Jadi iya 1 sampai 1,5 halaman itu ya standarnya untuk apa font dan spasi yang seperti template-nya. Iya, saya tulis. Kondensasi. Kemudian ini juga masih dalam pendidikan ya. Iya, kemarin itu Hmm, saya, Ini saya hapus sekalian ya Bu Adi ya, mohon maaf. iya, Nah, ini sudah langsung mulai ke keterampilan membaca. Masih oke. Mm-mm. Nah, ini Bu Ade sudah menuliskan teorinya. Kemudian di sini masuk ke wilayah Papuanya. Kemudian ini hasil observasi di sekolah ya. Mm-mm. Maaf, maaf, koneksinya kok putus. halo, Halo, Assalamualaikum. mohon maaf, ini Ustaz. koneksi saya terputus Oh, sepertinya. oh ya Ustazah, saya kira saya yang nge-lag. Enggak. Iya. Iya, tadi ini wifi-nya putus. Oke, sudah. Nah, ini Oh, Bu Ade sudah tadi ya sampai hasil observasi awal terkait dengan kemampuan membaca siswa. Mm-mm. Nah, oke, terus kemudian masuk ke guru-guru. Ini kan masih di dalam praktek ya, masih dalam iya, dalam ranah prakteknya. Nah, pada penggunaan media, satu media yang terbukti efektif dalam melihat penampilan adalah Bitbook. Oke. Mm-mm. Masuk ke kearifan lokal Papua. Hmm, oke. Nah, ini sebenarnya sudah tujuan penelitian, Bu. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengembangkan. Nah, ini sudah masuk ke tujuan ini. Mengembangkan media Big Book berbasis kearifan lokal Papua sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Oke, kemudian, nah ini sudah diharapkan dapat menghadirkan media pembelajaran yang valid dan praktis saja, Bu. Nggak usah sampai ke efektif. Ya. iya, Hmm. Serta dapat yang valid dan praktis sebagai referensi bagi guru-guru. Nah, kalau sudah ada ini, berarti tujuan belajarnya tidak perlu ya, Bu ya. iya, Saya hapus juga. Nah, kemudian penyelesaian masalahnya sudah ada penyelesaian masalahnya di sini.
Ya, jadi tadi Bu Ade kan sudah menuliskan di bagian 1 ya, paragraf 1 sampai paragraf 2 ini Ya, masuk ke apa namanya teori. Kemudian paragraf 3 ini, paragraf 3 4 5. Nah, ini sudah masuk ke bagian fakta di lapangan. Kemudian Bu Ade mencoba memberikan solusi gitu ya, solusi media pembelajaran Big Book gitu ya. Ini sudah, berarti kan ini sudah masuk ke solusi ya. Terus Big Booknya yang seperti apa ya? Ada kearifan lokalnya yang menjadi pembeda dengan apa media media Big Book yang lainnya. Nah, ini saya rasa sudah komplit ya. Jadi tidak perlu ada lagi ada paragraf bagian penyelesaian. penyelesaian masalah gitu. Karena yang tadi sudah penyelesaian masalah, Bu. Ya. Iya. Mm-mm. Nanti mungkin bisa dilengkapi aja. Jadi kalau di sini misalkan ada uh, mana tadi? Nah, seperti proses pengembangan media ini maksudnya nanti ke metode ya. Jadi jangan khawatir ini pasti karena Bu Edit tadi mas saya pesanin kalau sudah punya filenya nanti bisa dimix ke masukkan ke metode seperti proses Iya. pengembangan ya. Kemudian apa namanya mungkin apa namanya seperti indikator itu bisa masuk nanti di bagian metode. Nah, jadi ini Iya. saya rasa tidak perlu sehingga nah cukup sampai di sini saja. Ini kalau seperti Oke. ini insya Allah sudah sangat cukup ya. Kalau tadi dipersingkat ini kan pendahuluan ya setengah halaman. Iya. Nah ini sudah 1 halaman full. Nah nanti mungkin Bu Ade kalau mau di apa pangkas sedikit ya mungkin dikurangi sedikit aja. Ini masih masih oke kok. Meskipun nggak Iya. dikurangi kayaknya juga masih masih nggak apa-apa ini. Tapi Meskipun yang penyelesaian masalah itu saya hapus saja. sudah saya hapusin. Oh iya. Ini sudah sampai di berdasarkan uraian yang sudah sampai situ. Iya. Hmm. Kemudian sumber referensinya sudah tahunnya sudah baru-baru semua. 2022, oke. Oke, bagus. Kemudian karena sudah ada referensinya, maka daftar pustakanya harusnya sudah ada. Oke. Mm-mm. Ini nulis daftar pustakanya manual atau pakai aplikasi, Bu? Saya saya pakai aplikasi. Iya, benar. Kalau pakai aplikasi makanya sudah rapi gini. Ya Iya. mungkin nanti ada beberapa yang apa namanya ya kayak misalnya Pratiwi ya Pratiwi ini apakah buku ya buku kan berarti judulnya dimiringkan gitu ya kalau Mm-mm. misalkan apa namanya jurnal yang miring nama jurnalnya nah Mm-mm. ini mungkin yang belum ya nanti Iya. sambil dicek lagi ya Iya. jadi yang ini Saya cek. sudah penataannya sudah oke tinggal miring-miringnya tadi yang belum ya apa Iya, saya nah, tulis di sini saja. mm-mm. Penulisan daftar pustaka. Oke. Hmm. Ini sudah hampir mirip punyanya Mbak Amelia ya. Mbak Amelia juga sudah pendahulunya juga sudah lumayan banyak yang selesai gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah ini Bu Ade bisa ngecek daftar pustakanya dulu, baru setelah itu bisa lanjut di bagian metode gitu ya. Nah, kemarin Iya. saya untuk metode memang belum saya berikan video gitu ya. Saya belum bikin video untuk bagian metode karena mungkin belum Iya. banyak yang sampai ke metode. Ya, tapi nanti Bu Ade bisa sambil baca di PDF yang kemarin saya share ya. Ini coba saya buka dulu sebentar. Iya. Nah, ini kan. Nah, ini metodologi. Ini nanti Bu Ade bisa sambil menuliskan ya di metodologi. Nanti bisa urutkan sesuai ini. Yang mulai dari jenis penelitiannya, kemudian subjek penelitiannya, lokasi penelitian, kemudian model yang pengembangan yang mau dipakai ya. Jadi kalau kemarin masih ingat saya memberikan materi terkait dengan metodologi pengembangan ya ada yang 4D, ada yang AD gitu ya. Kemarin kan saya hanya merekomendasikan dua itu ya, 4D atau AD. Nah, nanti Bu Ade bisa sambil baca-baca yang mau dipakai kira-kira yang 4D atau AD-nya. Itu. Nah, nanti kalau sudah ketemu mana yang mau dipakai, maka tahapan-tahapan pokoknya bisa dituliskan di sini. Nah, ini sebenarnya isi Iya. yang tadi Bu Ade hapus tadi ya di bagian apa apa penyelesaian masalah tadi ada yang ada di sini gitu. Jadi nanti bisa dimixkan masuk ke sini. Nah, baru nanti masuk ke instrumen.
ya sampai ke analisis data. Jadi coba nanti kalau Bu Adi sudah selesai mengerjakan daftar pustakanya yang tadi ada tanda-tanda miring dan seterusnya, nah itu Ya, nanti bisa melanjutkan di bagian metode. Ya, atau baik, kalau mau Ustazah. baca-baca dulu model pengembangannya mau dipakai apa boleh. Iya. Hmm. Ada pertanyaan Bu Adi Tadi dari saya sini? pelajari terlebih dahulu, Ustazah. Mm-mm. Oke, cukup untuk Bu Ade? Iya, Oke. Alhamdulillah. Syukron, Ya, Ustazah, ya, untuk terima kasih bimbingannya. Bu Ade. Iya, sama-sama. Saya geser ke mahasiswa berikutnya. Ada Bu Nini, barangkali masih ada Bu Nini. Halo Bu Nini. Ustazah boleh live Zoom-nya, soalnya Oh, boleh, saya boleh, boleh. Silakan. iya, Ya. Mm. mau antar anak ke dokter gigi. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Halo Bu Nini, apakah masih ada di Zoom, Bu Nini? Oke, kalau belum ada Bu Nini, saya lanjutkan lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad tadi sudah masuk, kayaknya kok nggak ada lagi. Halo Bu Nini dan Pak Ahmad, ada di Zoom atau tidak ya? Kalau tidak ada, sebentar. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam Bu Nini. Ya, tadi saya cari-cari. Sebentar. Ya, tadi ke kelas sebentar. Oh, masih lagi ngajar ya? G. Oke, sebentar saya buka dulu ya filenya Bu Nini. Kak Robes. Iya, Oke, Bu Nini dari bimbingan sebelumnya, apakah sudah ada revisi atau belum? sudah. Mm-mm. Kemarin kan Ustazah ngasih apa itu? Kayak note itu ya, Ya. untuk mencari menambahkan apa kemarin? Artikel ya? Mm-mm. Apa referensi ta? Ya, referensi dari artikel itu. Mm-mm. Sudah saya tambah. Filenya yang ini atau bukan? Filenya kok belum ada di sini? Baru ini aja, satu, dua. Di sebentar Ustazah. Sebenarnya filenya bener yang ini atau yang lain? Saya kalau namanya Bu Nini kayak di sini.
Coba ada file yang lain tabun ini atau file yang itu aja yang dikirim? Yang itu aja. Yang saya tambahkan itu yang paragraf keempat, Ustazah. Itu memangnya harus semuanya. Iya, referensinya harus semuanya Bu, bukan yang bagian bawah aja. Iya, Saya pikir kan di blog cuma yang oh yang ini paragraf nomor aja. 4. Iya. Saya Ya Bu, pikir di situ sama aja. ini aja. Ya ini sudah betul seperti ini. Jadi kalau menambahkan referensi, ya salah satu caranya seperti ini. Tapi itu diaplikasikan ke semua bagian pendahuluan ya, kecuali bagian hasil studi pendahuluan yang dari sekolah itu ya berdasarkan hasil wawancara. Nah ini nggak perlu ada referensi karena kan itu memang hasil dari sekolah hasil wawancara. Tapi kalau selain paragraf yang ini ya semuanya diberikan ya. Referensi saya tulis di sini jadi kayak lupa. Minimal 2 setiap paragraf. Nah, ya biar jelas Yang ya setiap para paragraf. Yang paragraf yang sudah benar seperti itu. Cuman yang lainnya belum ada. Ya, gitu. ya, ya. Saya pikir di blog cuma paragraf keempat. Saya pikir yang Mm-mm. itu saja, bahkan referensinya. Ya, Oh, semuanya Bu ya. Kemudian juga ini paragraf yang bawah ini kan pendek-pendek ya. Nah, tadi sama seperti G. punya Pak Asmi tadi ya, satu paragraf itu minimal ya 3 kalimat. Jadi kalau ada yang belum sampai 3 kalimat ya itu ditambahkan gitu. Jadi biar nggak kesannya nggak sedikit sekali gitu ya. Nah, nanti Oh, ya itu ini berlaku juga untuk semua paragraf ya, nggak cuma yang saya blok aja ya Bu ini nih ya. Nanti bisa dicek kembali. Heeh. Jadi referensinya itu setiap paragraf minimal dua referensi minimal. Kemudian panjangnya paragraf itu minimal ada 3 kalimat. Ya, jadi ini sambil bisa dicek-cek kembali, ya itu bisa ditambahkan dulu ya Bu ya, biar nanti revisinya nggak banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak bingung lagi nanti ya. oh, G. Oke, ya, G. jadi sementara itu dulu. Tadi kalau referensinya sudah ditambahkan Bu Nini itu sudah betul, tapi bukan hanya paragraf yang itu saja, ya paragraf yang lain juga ditambahkan. Hmm. G. Ada pertanyaan lagi Bu Nini selain itu? Sudah. Untuk yang kajian itu enggak usah ditambahkan referensi ya, Ustazah. Kajian yang mana? Yang mana Bu kajian? Untuk untuk kajian apa itu jeneng? Kajian pustaka, toh? Kajian iya dari enggak kajian yang dari sekolah itu loh, Ustazah, itu enggak usah Oh, hasil ditambahkan. studi pendahuluan yang ini nggak usah dikasih referensi karena ini dari sekolah. Sumbernya kan jelas dari sekolah, ya. Mm-mm. Oh, gitu. Itu Ustazah, untuk daftar pustakanya coba dilihat itu benar apa enggak? Eh, saya nulisnya itu. Ini ditulis seperti ini dulu nggak apa-apa Bu. Yang penting ada linknya. Nanti bisa kita tulis sesuai format ya. Nanti belakang aja nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Ya jadi Bu Bu Oh, Nini gitu. kalau mau nuliskan daftar pustaka tulis seperti ini dulu nggak apa-apa. Jadi nama penulisnya, judulnya sama link artikelnya boleh. Nanti kita bantu buat nuliskan daftar pustaka yang runtut ya. Cuman ini kan masih nanti ya, maksudnya nggak Oh, terlalu sepenting sepenting yang pendahuluan tadi. Nanti pendahulunya berubah, otomatis ini juga pasti akan berubah. Ya, jadi tuliskan kayak gini dulu nggak apa-apa sementara. Nanti kita susun rapi kalau sudah selesai semuanya. Ya, hmm. iya, Ustazah. Ada lagi, Bu Nini? Sudah. Untuk judul sudah fix ya, Ustazah. Tetap pakai yang ini aja. Oh, nggih. Nggih. Ada lagi? Sampun, Ustazah. Sudah ya. Sampun. Kalau sudah, terima kasih Bu Nini. Ya, saya geser ke mahasiswa berikutnya. Pak Ahmad Rijalul sudah ada. Halo Pak Ahmad. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Pak? Nggih, Ustazah, nggih. Udah, Ustazah. Udah ya.
Oke, Nggih. ini punya Pak Ahmad ini yang filenya yang mana Pak? Saya kalau lihat ada dua. Yang di luar sini jangan dikasih file ya Pak ya. Filenya langsung Oh, semuanya di draft ya. oh, kok beda lagi ya di sininya? Nah, ini punyanya Pak Ahmad ini ada di sini, ada di dalam ada. Makanya saya bingung yang mana yang mau dibuka ini. Yang Harusnya di yang dalam betul. Harusnya yang betul yang di dalam. Jadi yang di luar ini saya hapus ya Pak ya, biar tidak mengganggu yang lain ya. Afan, Afan. Ya, nanti lain kali kalau upload langsung di bagian dalam folder draft aja ya. Nggih, Ustazah. Hmm. Oke, Pak Ahmad ya, kemarin sudah studi pendahuluan ya Pak? Nggih, Ustazah, nggih Sekolah. udah. Nah, bisa diceritakan dulu barangkali hasil wawancaranya seperti apa? Kemarin pas sama wali kelasnya itu benar-benar apa namanya mendadak ya Ustazah, karena Hmm. 30 menit lagi mau azan dan dia apa namanya mau pulang, mau mau nggak mau ya ya udah saja saya langsung apa namanya langsung intinya aja gitu kan, langsung soalnya tidak basa-basi. Kemudian dia tanya ke apa namanya, tak kira tadi eh, wawancaranya ini langsung ke anak-anak gitu kan, langsung ke kelas saja maksudnya anak-anak. Hmm. Bukan saja ini langsung ke wali kelasnya aja, kalau nanti ada arahan lagi untuk anak-anak baru ke anak-anak gitu. Ini hanya sekedar wawancara aja gitu. Kemudian hasil wawancaranya seperti apa Pak? Hasil wawancaranya sesuai pertanyaannya itu kan lima soal ya. Hmm. 5 soal sesuai apa mapel yang saya minat yaitu IPS, Hmm. dan IPAS kebetulan ya saya berarti juga ya. nggih mapel IPS, dan bertanya apa yang apa sekitar yang ada di masyarakat gitu atau tetangga ataupun pekerjaannya gitu saja. Eh, Kendalanya di sekolah apa Pak? Kemarin sih saja kan masalah kendalanya, tapi wali kelasnya itu dia bilang, saya pikir tadi ini langsung ke anak-anak gitu. Terus dia tanya sama ustazah, ini masnya buat ini ya, buat makalah. Nah, saya bilang kurang tahu saja gitu. Kalau dia tanya sekarang masnya semester berapa? Sekarang saya bilang semester 4 Iya, gitu ini saja. kan eh, apa ya? Kalau dari studi pendahuluan itu kan harusnya nanti muncul ya masalah di kelas itu apa gitu. Jadi harapannya wawancara dengan wali kelas itu harapannya ya tahu masalah di kelas itu apa gitu. Misalkan Oke. Pak Ahmad kemarin memang maunya materinya IPS misalkan ya silakan ditanyakan aja kendala di materi IPS itu apa gitu. Jadi Ya, kalau dari judul yang Pak Ahmad tuliskan di sini terhadap perilaku bullying, kemudian motivasi belajar, itu sebenarnya nggak masuk ke IPS. beda jauh ya saja. Iya beda jauh gitu. Jadi misalkan bullying ini kan kemarin nggak masuk ke IPS gitu. Jadi eh, makanya saya pastikan kembali hasil dari sekolah kemarin apa gitu. Jadi barangkali setelah ini Pak Ahmad mungkin bisa kembali satu step lagi ke gurunya tadi, ke wali kelasnya tadi untuk memastikan itu. Jadi eh, masalah di sekolah, masalah di kelasnya itu apa gitu. Jadi Oh, yang berhubungan dengan materi IPS. Gitu. Jadi bukan di oh, motivasi belajar, bukan di bullyingnya, tapi di materinya di kelas itu yang IPS itu apa kendalanya, masalahnya apa. Jadi tidak ini. perlu wawancara dengan siswa dulu, dengan siapa nggak perlu kita wawancara dulu dengan gurunya. Mas, ya. Nah, dengan guru itu kita tanya, misalnya tadi Pak Ahmad memang mau fokusnya di IPS gitu ya. Kalau sekarang kan namanya IPAS ya. Nah, ya sudah Nggih. fokus saja di bagian IPAS itu masalah di kelasnya apa gitu. Apakah
apa siswanya itu nggak punya media, apakah gurunya itu ngajarnya gimana, sehingga nanti dari wawancara itu bisa mengerucut Pak Ahmad bisa mengembangkan apa gitu. Karena di sini kan kemarin kita sudah sepakati bahwa apa eh, metode penelitian yang kita pakai itu adalah pengembangan. Nah, Oke, pengembangan oke. itu kan kita harus punya sesuatu yang akan dikembangkan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata di sekolah kendalanya adalah oh nggak ada medianya, nggak punya LKS, nggak punya LKPD atau apa, itu yang akan kita bikinkan untuk mereka. Jadi kesimpulannya itu harus sampai pada apa yang akan kita berikan ke mereka, yang akan kita kembangkan ke mereka itu apa. Harus sampai Oke, di Ustazah. situ. Nah, ya jadi nanti Pak Ahmad bisa kembali lagi ke sekolah ya tanya ke wali kelasnya, kendala di kelas itu apa? Boleh untuk materi IPS, boleh untuk materi yang lain. Nah, arahkan tadi Oke. yang kurang atau yang belum ada di sekolah itu atau di kelas itu apa? Apakah medianya ataukah LKS-nya atau apa yang bisa dibikinkan Pak Ahmad untuk mereka gitu. Karena ini kan artikel ilmiah ya, bukan makalah ya Pak ya. Jadi kalau artikel itu kan nanti dipublikasi ya, pasti harus ada sesuatu yang bermakna untuk ya subjek penelitian kita gitu. Itu ya Pak Ahmad ya. Nanti kalau barangkali bingung bisa tanya lagi ya. Tapi yang Oke, jelas saya Ustazah. butuh hasil pendahuluannya dulu. Pak Ahmad bisa ke sekolah kembali untuk menanyakan kembali ke guru wali kelasnya tadi. Ya barangkali kalau gurunya keburu-buru ya dicari waktu yang tidak keburu-buru sehingga bisa ngobrol, bisa wawancara dengan lebih jelas. Itu ya Oh, Pak oke, Ahmad ya. oke, Ustazah. Hmm. Oke, Ustazah. Ya ada lagi Pak Ahmad. Kurang lebih susah seperti itu sih. Kemarin kan saya bilang pas apa namanya? Tadi malam ya, Hmm. pas saya lihat judulnya dan apa? Judul sama kemarin kan pas rubah judul penelitiannya. Kemudian tadi malam saya pikir kok beda jauh ya sama ini sama hasil wawancara kemarin yang di sekolah. Terus saya bilang saya coba-coba dulu sama dosennya apakah nanti ada arahan lagi gitu kan. Ya itu. Gitu saja. Jadi coba Pak Ahmad bisa ke sekolah lagi ya menanyakan kembali ke gurunya sebenarnya masalahnya di kelas itu apa gitu. Kira-kira kalau di kelas itu untuk materi IPS itu ada nggak kendalanya gitu. Jadi itu nanti yang akan kita kita buat artikelnya gitu. Jadi kalau sementara belum ada masalah yang mengarah ke situ ya kita belum bisa bahas lebih lanjut ke bagian artikelnya. Itu ya Pak Ahmad ya. Enggak, enggak. Ya, terima kasih. Sama saja. Apa Nah, saja? ya, ya terima kasih semuanya yang sudah hadir pagi hari ini ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun gitu ya. Insya Allah nanti untuk pekan depan ya jadwalnya akan saya share kembali. Jadi memang biasanya tidak sama ya dengan apa namanya jadwal di pekan sebelumnya. Jadi kalau mungkin kemarin teman-teman sudah ada jadwal seperti itu, ya bisa jadi nanti di pertemuan berikutnya atau pekan depan itu jadwalnya berbeda gitu ya. Jadi nanti apa teman-teman juga bisa menyesuaikan seperti itu gitu. Jadi nanti silahkan setelah ini karena waktunya masih cukup banyak, ya teman-teman bisa merevisi ya masing-masing sesuai dengan apa yang direvisi gitu ya. Kemudian nanti insya Allah juga akan saya berikan link video juga ya untuk hari ini, untuk perkuliahan hari ini. Kemudian juga barangkali setelah ini saya akan buatkan video juga untuk teman-teman yang sudah mau mengerjakan metode atau juga kemarin masih ada yang belum jelas terkait dengan pendahuluan. Nanti insya Allah akan coba saya share satu persatu gitu. Karena kemarin waktu kita membahas tentang pendahuluan ya kan lupa saya record itu ya. Jadi nggak ada video yang bisa saya share ke teman-teman sehingga nanti kalau misalnya bingung ya otomatis bingung sendiri nggak bisa ngecek videonya gitu. Jadi harapannya kalau ada video ya itu bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan artikelnya gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah saya berikan PDF yang kemarin, sudah saya jelaskan juga, sudah saya buatkan video tapi ternyata tetap tidak sesuai dengan itu gitu ya. Jadi harapannya ada video, ada PDF itu yang membantu teman-teman untuk menyelesaikan artikelnya. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Ya, nanti sesegera mungkin akan saya kirimkan linknya dan juga jadwal untuk pekan depan. Ya.
Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah.